Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Daniel Habib. Saya mahasiswa Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan case yang ada di dalam mata kuliah Business Systematic Review. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas case yang berjudul Retailing Confronting the Challenge that Face Bricks and Mortar Stores, atau retail menghadapi tantangan yang menghadang toko batu bata. Sebelum membahas ke inti dari isi case ini, yang paling mendasar, apa sih bisnis retail itu? Bisnis retail itu sendiri adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk itu uh, bertujuan untuk mengonsumsinya sendiri atau digunakan secara pribadi dan tidak untuk dijual kembali. Isi dari case ini adalah pendapat dari beberapa orang yang ahli di bidangnya. Yang pertama ada Raymond Burke, yang kedua ada Sir Richard Greenbury, yang ketiga ada John Squelch, yang keempat ada Robert Allen Smith, yang kelima ada Ragnar Nielsen. Yang pertama, Raymond Robert Burke. Raymond R. Burke atau biasa dikenal dengan Raymond Burke adalah Profesor E. W. Kelly Administrasi Bisnis Kelly School of Business Universitas Indiana di Bloomington. Dalam isi ini, Raymond Burke berpendapat di masa lalu pengecer terhubung dengan pelanggan mereka melalui toko atau melalui tenaga kerja penjualan atau melalui merek dan paket yang mereka jual, serta melalui surat langsung ataupun iklan di media massa. Contohnya saja, pelanggan yang datang ke toko bisa berbincang-bincang dengan pengecer tersebut untuk menjalin suatu hubungan, atau pengecer tersebut mengajak komunikasi para konsumen mereka untuk mengetahui bagaimanakah pendapat mereka tentang toko mereka, sehingga mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan mereka terhadap konsumen. Namun, pada saat ini terdapat lusinan cara baru untuk menarik dan melibatkan pelanggan, dan juga dorongan teknologi baru. Bahkan jika salah satu cara tersebut menghilang, pengecer lewat website masih dikelilingi oleh inovasi teknis yang menjanjikan untuk memberikan kembali mereka cara untuk berinteraksi dengan pelanggannya. Contohnya saja ada self-service. Self-service sendiri ini bentuknya seperti kita dilayani kasir, akan tapi kita yang melakukannya sendiri, tidak kasir, seperti itu. Lalu ada dalam dunia bisnis terdapat yang namanya kegagalan dan kesuksesan dalam inovasi. Contoh inovasi yang sukses pertama ini adalah pemindai kode produk universal. Diperkenalkan sekitar hampir setengah abad yang lalu, kini telah mengubah proses pembelian di banyak toko retail dan membuat checkout lebih nyaman dan mudah, meningkatkan akurasi pemeriksaan, dan memberikan sumber riset data pasar yang lebih jelas. Di sisi lain, ada videotex, yaitu sistem komputer rumahan awal dengan keyboard dan modem telepon yang menggunakan televisi milik konsumen sebagai monitornya. Videotex ini dimaksudkan untuk menjadi gerbang elektronik ke berbagai informasi dan aktivitas interaktif, termasuk berita, belanja rumah, iklan, dan perbankan. Salah satu sistemnya yaitu Viewtron, yang dikembangkan bersama oleh Knight Ridder dan AT&T dan diluncurkan pada tahun 1983-an. Namun setelah 3 tahun
terjun di pasar, sistem tersebut hanya menarik 15.000 pelanggan saja dan membuat Knight Rider menarik investasinya sebesar 50 juta dolar dari sistem itu. Ada juga video chart. Video chart ini adalah sistem nirkabel layar LCD dan komputer yang dipasang di stang kereta belanja. Layar ini dapat menunjukkan peta gang dan melacak bagaimana pelanggan bergerak melalui toko. Video chart ini diluncurkan pada tahun 1989 oleh Sumber Daya Informasi dan kemudian dipisahkan sebagai perusahaan terpisah, yang kemudian mengajukan perlindungan kebangkrutan pada tahun 1993 setelah menginstal sistemnya hanya di 220 toko. Terdapat banyak sekali pertanyaan terhadap inovasi teknologi pada bisnis. Seperti teknologi apa yang harus dirangkul, mengapa begitu banyak inovasi yang gagal, dan inovasi yang mana yang harus diabaikan, serta inovasi yang mana yang pantas untuk menghabiskan sumber daya yang berharga. Banyak sekali inovasi yang berujung gagal dan membuat bisnis kita jatuh. Contohnya saja seperti yang tadi, video chart ataupun video teks. Karena banyak faktor, bisa dari konsumen yang tidak menyukai tampilannya, atau karena harganya yang begitu tinggi sehingga konsumen enggan untuk menggunakannya. Terdapat beberapa cara untuk menghindari kegagalan yang mahal, karena pengecer harus lebih siap untuk teknologi generasi berikutnya yang dapat memungkinkan berinteraksi dengan pelanggan. Berikut ini adalah beberapa pelajaran yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di laboratorium antarmuka pelanggan Universitas Indiana dan institusi akademik dan komersial lainnya. Cara yang pertama adalah menggunakan teknologi untuk menciptakan manfaat langsung dan nyata bagi konsumen. Karena jika konsumen tidak melihat bagaimana teknologi tersebut membantu mereka sering menganggap itu akan berdampak negatif bagi mereka. Contohnya saja ketika pemindai universal pertama kali diperkenalkan, orang-orang bereaksi negatif terhadap teknologi baru itu karena mereka percaya bahwa barang yang dijual tidak akan lagi menggunakan label harga, sehingga kemungkinan besar mereka akan ditagih lebih mahal dari harga yang ada. Yang kedua yaitu menjadikan teknologi mudah untuk digunakan, karena sebagian besar teknologi komputer cukup kompleks. Contohnya saja, setiap situs mengharuskan konsumen untuk menjelajah webnya memiliki desain yang sedikit berbeda, sehingga konsumen kesusahan saat akan mencari produk-produk yang akan ia beli. Karena berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pelanggan membutuhkan waktu rata-rata 20 hingga 30 menit hanya untuk mempelajari cara berbelanja di sebagian besar sistem belanja bahan makanan di internet berbasis teks. Namun sebaliknya, mereka hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 menit untuk mempelajari cara berbelanja di toko virtual 3D yang meniru toko yang sudah terkenal. Toko virtual itu memanfaatkan pengetahuan pembeli sebelumnya untuk membuat belanja virtual lebih mudah. Yang ketiga ada eksekusi penting, yaitu prototype, uji, dan perbaiki. Karena banyak sekali teknologi yang mempunyai konsep yang sangat bagus tapi gagal karena eksekusi yang buruk. Contohnya saja saluran checkout mengulangi siarannya setiap 10 menit. Itu adalah waktu yang tepat bagi konsumen, karena biasanya setiap konsumen membutuhkan waktu 8 menit untuk menunggu di antrian kasir.
Tetapi hal itu sangat membuat kesal staf kasir karena harus mendengarkan siarannya berulang-ulang setiap hari dan sering mematikan monitornya karena kesal. Yang keempat, mengetahui bahwa respon pelanggan terhadap teknologi itu berbeda-beda. Karena sangat sulit untuk membuat suatu interface untuk pelanggan yang bekerja dengan baik pada semua kalangan. Misalnya saja Burger King yang mencoba memasang terminal video di salah satu restorannya untuk memungkinkan pelanggan untuk memesan sendiri. Pelanggan yang lebih muda sangat menyukai perkembangan tersebut. Akan tetapi customer atau pelanggan yang lebih tua lebih suka berbicara dengan pelayan. Yang kelima adalah membangun sistem yang kompatibel dengan cara pelanggan membuat keputusan. Karena banyak sekali perusahaan yang mengembangkan generasi berikutnya dari sebuah teknologi interface. Pelanggan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan komputer daripada dengan pelanggan, sehingga sistem sering tidak sesuai dengan kebiasaan belanja konsumen. Yang keenam adalah mempelajari pengaruh teknologi pada apa yang dibeli dan cara mereka berbelanja. Teknologi saat ini dapat memiliki efek yang sangat besar pada perilaku konsumen. Misalnya, sebuah toko di Swedia menemukan bahwa dengan menyesuaikan harga secara elektronik menurut waktu, mengurangi harga di malam hari dapat meningkatkan penjualan malam sebesar 40% dan menggandakan lalu lintas toko. Lalu lintas toko yang di sini dimaksudkan adalah ramainya toko. Lalu ditemukan juga bahwa konsumen lebih sensitif terhadap harga saat menggunakan sistem belanja rumah berbasis teks yang menampilkan daftar merek dan harga daripada saat menggunakan sistem grafis yang menampilkan gambar barang dagangan yang realistis. Peneliti telah melaporkan bahwa nama merek menjadi kurang penting karena jumlah informasi rinci tentang atribut produk meningkat. Dalam beberapa kasus, teknologi telah menghasilkan lebih sedikit efek pada perilaku konsumen daripada yang ditakutkan oleh manajer. Misalnya, pengecer grosir yang melaporkan bahwa pembelian turun hanya 5% ketika pelanggan berbelanja online. Yang ketujuh, mengkoordinasikan semua teknologi yang menyentuh pelanggan. Ketika seorang pelanggan bertemu dengan pengecer, tidak masalah apakah pertemuan itu terjadi melalui internet ataukah melalui telepon atau juga melalui toko secara langsung. Pelanggan mengharapkan untuk menemukan barang dagangan yang sama, ditawarkan dengan harga yang sama, dan layanan yang diberikan kepadanya itu sopan dan ramah. Akan tetapi seringkali operasi pengecer tidak berhubungan di seluruh media. Akibatnya experience belanja dari satu toko ke toko lain itu berbeda-beda, sehingga pengecer perlu memanfaatkan database produk, pelanggan, dan juga transaksi yang sama melalui media komunikasi mereka. Contohnya, Harrah's Entertainment telah membangun sebuah sistem yang mengenali para penjudi tinggi, apakah mereka sedang online, di telepon, atau salah satu kasino miliknya. Yang kedelapan adalah meninjau kembali teknologi yang gagal di masa lalu, karena selama bertahun-tahun berbagai teknologi yang diperkenalkan ke media banyak yang tidak memenuhi harapan, sehingga orang-orang menghapusnya dan beralih kepada inovasi-inovasi teknologi yang saat itu sedang menguntungkan mereka. Tentunya saja kios multimedia, pengenalan suara, kecerdasan buatan, realitas virtual, dan telepon video. Dahulu,
inovasi-inovasi ini kurang memenuhi harapan konsumen, sehingga konsumen banyak yang meninggalkannya. Namun sekarang, karena teknologi terus berkembang dan performanya meningkat, sedangkan harganya turun, saat ini kecerdasan buatan digunakan dalam pemilihan situs retail dan untuk memfasilitasi program pemasaran satu lawan satu. Kemudian pengenalan suara mengarahkan penelpon ke departemen toko tertentu. Dan juga realitas virtual digunakan untuk menguji tata letak toko baru dan tampilan rak, sehingga orang yang membangun toko tersebut mendapatkan gambaran sebelum hasil fisik. Kemudian konferensi video yang membantu pembeli online. Yang kesembilan, menggunakan teknologi untuk menyesuaikan program pemasaran dengan kebutuhan pelanggan individu. Sebagian besar pengecer merancang toko, menawarkan produk, promosi, dan layanan mereka untuk konsumen. Mereka memperlakukan semua konsumen secara sama, rata, meskipun kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumen berbeda-beda. Memperlakukan semua pelanggan sama, ini menempatkan pengecer pada kerugian yang berbeda dibandingkan dengan pengecer elektronik atau web yang menyesuaikan program pemasaran mereka secara instan agar sesuai dengan kebutuhan pembeli individu. Dengan begitu, pengecer tidak akan mendapat kerugian yang berbeda. Yang ke-10, membangun sistem yang memanfaatkan keunggulan kompetitif yang ada. Karena selama bertahun-tahun, orang-orang mengatakan bahwa lokasi toko adalah kunci keberhasilan. Namun, di dunia retail elektronik, lokasi tidak masalah. Konsumen dapat melakukan bisnis dengan pedagang yang berlokasi di seluruh negeri semudah dengan. Yang kedua, Sir Richard Greenbury. Sir Richard Greenbury adalah ketua dari perusahaan bisnis retail Marks and Spencer yang berbasis di London. Menurutnya, saat ini pendapat tentang dampak internet pada pengecer batu bata dan mortir konvensional, katalog, dan bahkan penjualan dari pintu ke pintu atau door to door sangat berbeda. Karena satu aliran pemikiran menyatakan bahwa e-commerce akan mempengaruhi semua pengecer dan semua jenis produk, dan yakin bahwa internet akan mengubah wajah retail secara menyeluruh dan permanen. Efek dari internet pada bisnis retail sangat banyak, dan itu memiliki arti bahwa respon manajer senior harus berkisar sesuai dengan itu. Di Amerika Serikat sendiri, internet telah membuat percikan yang besar dan dengan alasan yang bagus. Karena Amerika Serikat sendiri adalah negara yang besar dan konsumennya bisa sangat tersebar di semua penjuru, sehingga kemungkinan orang-orang akan semakin ingin berbelanja online untuk setidaknya mendapat beberapa item tertentu untuk kenyamanannya. Namun di Inggris sebaliknya, sebagian besar atau semua pelanggan mereka yang tinggal di Inggris yang berjarak 1 jam perjalanan dari toko Marks and Spencer tidak memiliki dampak yang sama dengan pengecer pakaian dan department store yang ada di Inggris. Yang dimaksud sini internet tidak memiliki dampak, sehingga ia mengatakan mengapa beralih ketika tidak ada yang memberatkan tentang situasi saat ini. Manfaat e-commerce tidak begitu terlihat di Inggris. Yang ketiga, John Quelch. John Quelch ini adalah seorang dekan di London Business School. Menurutnya, konsumen mempertimbangkan 5 faktor dalam menentukan apakah mereka akan berlangganan di toko tertentu. Faktor-faktor tersebut adalah luas dan dalamnya ragam produk, harga barang yang dijual, layanan, dan juga kenyamanan pengalaman belanja,
dan juga suasana. Masih sangat banyak pengecer yang mensepelekan potensi dampak dari e-commerce ini. Faktanya adalah reaksi para penentang terhadap internet mirip dengan yang kita dengar 15 atau 20 tahun yang lalu dari Amerika Serikat ketika katalog surat langsung mulai menjadi lebih menonjol. Pada saat itu, surat langsung adalah surat itu hanya akan bekerja dengan produk tertentu. Lain adalah bahwa itu tidak dapat diandalkan, bahwa membeli melalui pos terlalu berisiko bagi konsumen. Asumsi lain adalah bahwa jika ada toko yang terlibat dalam suatu surat langsung, katalog penjualan akan mencopot penjualan toko. Yang keempat, Robert E. Smith. Robert E. Smith adalah CEO grup dari Neiman Marcus yang berbasis di Chestnut Hill, Massachusetts. Model bisnis yang ia jalankan berpusat pada melayani klien dengan baik. Dengan demikian, ia berorientasi untuk membangun hubungan dan memberikan layanan serta kualitas barang yang harus berada di level tertinggi. Tetapi kunci kesuksesannya adalah tetap menjalin hubungan antara rekanan penjualan dan pelanggan. Klien dari Neiman Marcus ini sangat menuntut Neiman Marcus di dunia fisik, dan pihak dari Neiman Marcus juga berharap mereka juga demikian di web. Sehingga inisiatif apapun yang ada di pihak Neiman Marcus yang dilakukan di toko ataupun di internet harus menjaga orientasi yang sama dan memenuhi standar yang sama. Namun ada pertanyaan yang muncul, apakah pelanggan bersedia menghabiskan beberapa ribu dolar untuk pakaian desainer bagus yang bahkan mereka belum sentuh atau coba? Pihak dari Neiman Marcus menjawab, untuk pelanggan yang mencari banyak fashion dasar, hadiah, ataupun produk yang coba-coba, internet menyediakan pengalaman berbelanja yang lebih efisien daripada toko fisik. Namun tantangan kami adalah menciptakan pengalaman berbasis web yang melebihi ekspektasi tinggi dari para pelanggan kami, agar para klien tidak kecewa pada hasil yang mereka terima nantinya. Yang kelima ada Ragnar Nielsen. Ragnar Nielsen adalah Chief Information Officer di Karstadt, jaringan departemen store terbesar di Eropa dengan kantor pusat di Essen, Jerman. Pada awal 1950-an, di Amerika Serikat, arsitek Austria Victor Gruen menyusun pusat perbelanjaan. Desain Gruen ini mengelompokkan toko-toko besar jauh dari pusat kota, yang berhasil sebagian karena semakin populernya mobil. Orang-orang mulai mengukur jarak dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk mengemudikannya. Itu juga berhasil karena dia merasakan dengan benar bahwa konsumen tidak ingin berhenti di beberapa tempat berbeda untuk berbelanja. Penemuan Gruen ini bisa dibilang merupakan revolusi pertama dalam bisnis retail. Menghadapi revolusi yang berpotensi memiliki dampak lebih besar pada bagaimana, kapan, dan di mana orang berbelanja, menimbulkan pertanyaan, apakah itu mengubah cara manajer senior di retail, terutama yang mengoperasikan toko batu bata dan mortir, harus memikirkan prioritas mereka? Jawabannya tentu saja. Beberapa prioritas tetap sama, yaitu pahami pelanggan, ketahui apakah mereka mensupport toko Anda karena kualitas barang yang Anda tawarkan, apakah karena pilihan mereka,
ataukah nilai yang diberikan, harga yang diberikan, dan apapun itu. Mereka hanya cukup terus bekerja untuk meningkatkan layanan, pengiriman, rantai pasokan, dan manajemen inventaris. Dengan begitu, mereka akan siap untuk menghadapi revolusi-revolusi lain. Di Jerman, prioritas fundamental sangat penting karena saat ini pasar sudah sangat kompetitif dan barang konsumsi tidak lagi menempati urutan teratas pada daftar belanjaan. Mereka telah digulingkan oleh layanan seperti layanan perjalanan ataupun kegiatan untuk mengisi waktu luang lainnya. Karena biaya hidup telah meningkat dan orang-orang tidak memiliki banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan, sehingga demografi di Jerman stagnan. Jumlah pekerja tetap konstan dan begitu pula tingkat pengangguran. Singkatnya, konsumen hampir tidak termotivasi untuk membeli, dan dalam iklim seperti itu, penting bagi para pedagang, terutama pengecer, untuk mengatasi harapan konsumen yang di Kars. Proses itu dijalankan pada tahun 1994 dengan mengingat semua prioritas. Kemudian mulai memikirkan kembali bagaimana seharusnya toko fisik terlihat dan berfungsi. Untuk mengintegrasikan berbagai elemen multimedia ke dalam bisnis yang sudah ada. Pada awal tahun 1997 dimulai merekonstruksi toko fisik dengan konsep rumah bertema. Pada dasarnya yang disajikan adalah barang-barang yang memiliki tampilan atau menggambarkan berbagai situasi. Segala sesuatu yang ditawarkan cocok untuk satu tujuan tertentu dan tersedia dalam satu area. Namun sekarang terdapat 6 area di toko Karstadt. Ada mode, ada makan dan minum, ada lifestyle, ada olahraga, dan juga ada waktu luang, multimedia, dan juga kepribadian. Para pebisnis retail mengembangkan dan menetapkan beberapa elemen multimedia yang berbeda sebagai bagian dari strategi untuk menggunakan e-commerce dengan cara yang sesuai dengan bisnis yang ada. Yang pertama adalah memiliki katalog dalam CD-ROM yang dapat digunakan pelanggan untuk memesan jenis produk tertentu seperti peralatan golf dari rumah. Kemudian yang kedua ada jenis penawaran lainnya seperti perjalanan. Mereka memiliki sistem point of sale layar sentuh yang dapat digunakan pelanggan untuk mendapatkan informasi atau memesan produk yang tidak tersedia. Kemudian mereka menciptakan My World, yaitu pusat perbelanjaan online yang menawarkan lebih dari 1,2 juta produk dan layanan dalam kategori mulai dari buku, komputer, fashion, hingga peralatan olahraga. Sehingga dengan adanya elemen teknologi ini, mereka berharap dapat bersinergi di semua tingkatan. Sekian yang dapat saya jelaskan dari case ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.